Kemudian pembahasan selanjutnya, poin yang kedua ya. Tadi poin yang pertama adalah tentang makna atau definisi dari puasa. Poin yang kedua, bagaimana menetap atau cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Jadi kapan sih bulan Ramadan itu dihitung mulai tanggal 1 Ramadan, begitu ya? Ya. Tadi judulnya apa? Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Yang titik 2. Pertama, melihat hilal. Hilal itu apa sih? Hilal itu bulan. Bulannya sudah berganti. Kan kalau kita lihat bulan di langit itu awal-awalnya kan kecil ya. Dia enggak seperti bulat gitu kan, seperti pisang tapi kecil ya. Ya pernah kebayang enggak anak-anak seperti gambar-gambar di kartun itu loh, akhwat. Ya kan ada yang bentuknya gimana? Kayak pisang gitu kan. Nah kecil. Lama-lama membesar sehingga penuh bulat. Nah kalau sudah bulat, bulan purnama yang kita kenal itu berarti sudah di tengah tuh, tengah bulan. Kemudian kembali lagi mengecil, ya kemudian hilang dan berganti. Nah itu masuk itu ganti bulannya itu kelihatan kecil lagi, mulai start awal lagi kayak pertama kali bulan itu muncul. Nah itu disebut dengan hilal. Jadi masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal, yaitu bergantinya bulan. Oh ini tadi udah, oh sekarang ganti lagi tuh, dari mulai lagi kayak awal bulan yang sebelumnya begitu. Nah itu dengan melihat hilal atau bulan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan tadi ya, hilal itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Jadi perintahnya berpuasa kapan? Apabila melihat hilal tadi dalam ayat tadi. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Nanti bisa dilihat atau dibuka atau yang hafal bisa diingat lagi. Itu dari Al-Qur'an dan dari hadis banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu." Apabila kalian melihatnya, nyanya dalam kurung adalah hilal atau bulan, maka berpuasalah. Jadi idza ra'aitumuhu fasumuhu. Apabila kalian melihatnya, nyanya tadi apa? Bulan atau hilal, fasumu, maka berpuasalah. Ya. Jadi cara mengetahui telah masuknya bulan Ramadan adalah dengan apa? Yang pertama tadi hilal. Bukan dengan hisab. Hisab itu dihitung. Ada hitungan-hitungan, ada rumus-rumusnya ya. Angka-angkanya nanti diperkirakan bahwasanya bulan Ramadan itu tanggal sekian Masehi misalnya. Nah, tidak dilakukan hisab. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW dan para ulama salaf, mereka menjadikan hilal sebagai patokan masuknya bulan Ramadan. Walaupun di antara mereka juga ada yang bisa menghitung, ada yang mengerti ilmu astronomi, perbintangan dan sebagainya. Tetapi itu tidak digunakan. Ya, digunakannya adalah dengan apa? Hilal. Jadi kalau melihat hilal berpuasa, kalau tidak. Jadi tidak dengan nggak ngelihat hilal hanya dengan perhitungan, maka tidak dilakukan seperti itu. Jadi yang pertama adalah apa? Cara masuknya bulan Ramadan dengan cara apa? Hilal. Bagaimana dengan hisab? Hisab itu artinya apa? Menghitung, ada rumus-rumusnya untuk menghitung kapan
bulan baru. Maka apa dilakukan dengan hisab juga atau tidak? Maka tidak. Ya, dalam ayat, dalam hadis jelas bahwasanya ketika melihat hilal, melihat di situ maksudnya adalah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Maupun ada sebagian orang yang mengatakan melihat di situ maksudnya ya nggak mesti melihat pakai mata, melihat pakai ya yang lain, pikiran dan seterusnya, perhitungan dan sebagainya. Tapi itu jauh dari yang langsung terbesit, yang langsung tergambar dalam benak kita tatkala mendengar ayat yang tadi surah Al-Baqarah ayat 185 dan juga hadis-hadis. Ya, yang langsung tergambar dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi dengan cara melihat hilal bukan dengan cara hisab. Itu cara yang keberapa? Yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum apa? Sebelum bulan Ramadan. Jadi kapan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30? Kan bulan itu dalam Islam, akhwat fillah rahimani rahimakumullah, itu hitungannya kalau tidak 29 maka 30. Cuman 2 itu, enggak mungkin kurang dari 29 hari dalam bulan ini ya, Hijriyah ya. Dan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Jadi satu bulan itu kemungkinannya 29 hari atau 30 hari. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna ummatun ummiyah, kami, ya maksudnya kita orang Islam itu umat yang ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca dan tidak bisa menulis kebanyakannya maksudnya, tapi ada di antaranya yang bisa. La naktub wala nahsub, kami tidak bisa menulis dan tidak pula bisa menghitung. Asyahru hakadha kata Nabi. Satu bulan itu segini. Beliau dengan jarinya sampai hitungan 29. Ya 5 kanan 5 kiri kan 10 tuh ya. Tangannya segini. Kemudian 2 kali kan. Jadinya berapa? 20. Kemudian 1 kalinya lagi dikurangin 1, kelingkingnya ditekuk. Berarti berapa? 29. Segini kata Nabi, sampai mengisyaratkan 29 atau segini 30. Ya 3 kali mengisyaratkan dengan kedua tangannya, 5 dengan 5 kanan dan kiri, kemudian sampai 3 kali berarti 30. Nah, bulan dalam Hijriyah itu, dalam syariat kita itu kemungkinannya adalah kalau tidak 29 maka berapa? 30. Kapan cara kedua ini digunakan? Ketika pada ini agak rancu ya. Kalau tanggalan masanya agak rancu, agak beda antara tanggalan kita, perhitungannya mulainya kapan dengan tanggalan syar'i. Kalau tanggal syar'i mulai pada tanggal 30 malam. Mulai tanggal berapa tadi? 30 malam, langitnya itu tidak terlihat hilal karena mendung atau yang lainnya. Jadi kita ulang, kapan digunakan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari? Kapan? Ketika pada tanggal 30 malam langit apa? Mendung atau terhalang hilal. Ya, dari sesuatu. Maka digenapkan. Nah, ini agak rancunya. 30 malam tuh bukan, jadi gini ya.
perhitungan pergantian tanggal dalam Islam itu mulainya maghrib. Ya, mulainya apa? Maghrib. Setelah maghrib berarti sudah ganti apa? Ganti hari, ganti tanggal. Nah, berarti kalau malam 30 itu apa? Pas tanggal 29 maghrib. Nah, setelah maghribnya itu udah mulai tanggal berapa? 30. Bukan, kalau kita tanggal 30 itu kapan? Besoknya lagi kan ya gitu ya. Nah, ini bisa diikuti nggak anak-anak? Atau kalau versi kita tanggal 29 malam. Nah, itu. Tanggal 29 malam, tapi nggak ada begitu. Itu udah tanggal 30 kalau dalam Islam. Paham anak-anak? Paham nggak nih? Contohnya gini nih. Misalnya sekarang tanggal 29 Sya'ban. Misalnya sekarang ya. Nah, ini udah mau maghrib nih sebentar lagi. Nah, sekarang sudah maghrib ceritanya begitu ya. Nah, berarti sekarang tanggal berapa? 30 nih. Ya, 30-nya yang waktunya yang malamnya. Ya. Nah, kemudian ketika sekarang ini tanggal 30 pada waktu malam hari, langitnya mendung. Maka besok itu puasa enggak paginya? Hah? Besok paginya masih tanggal berapa anak-anak atau akhwat? Masih tanggal 30. Tadi gimana? Digenapkan 30 hari. Berarti kapan mulai puasanya? Iya, maksudnya 30 kan nih, malamnya 30 nih. Berarti paginya puasa enggak subuhnya tuh? Enggak, karena masih tanggal berapa? 30. Tunggu sampai malamnya, sampai berganti maghrib, baru besok paginya apa? Puasa. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, ini agak bingung karena beda sih dengan kita ya. Jadi kalau tanggal 30 pada waktu malamnya setelah maghribnya itu langit terhalang, maka paginya tidak puasa. Bisa dipahami anak-anak? Karena digenapkan menjadi 30. Berarti besoknya lagi gitu. Bisa diikuti sampai sini? Dalilnya adalah hadis ya, Ibnu Umar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Rasul bersabda, "Asy-syahru tis'un wa isyruna lailah." 1 bulan itu 29 malam. Fala tasumu. Janganlah kalian berpuasa hatta tarauhu, sampai kalian melihatnya, melihat hilal. Fa in gumma alaikum, apabila terhalang pandangan kalian pada ya malamnya itu 30 malam, fa akmilul iddatas salasin, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30 hari. Ya. Jadi yang kedua poinnya adalah atau bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan? Dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan? Ketika tanggal 30 malam itu langitnya mendung atau terhalang. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adalah adanya persaksian dari orang yang melihat hilal. Persaksian orang yang melihat hilal.
Jadi apabila ada orang yang melihat hilal dan dia adalah orangnya yang amanah, ya, maka persaksiannya itu diterima, ya. Dan ditetapkan, tetapi tidak bisa sendiri ya, dia menetapkan, dia harus melaporkannya atau menyampaikannya kepada pemimpin. Nah, pemimpin itulah yang menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ya, jadi dengan adanya yang ketiga apa? Persaksian dari orang yang melihat hilalnya. Baik, itu tata cara menetapkan masuknya bulan Ramadan.